Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Gunawan. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Pancasakti. Dosen pengampun saya adalah Bapak Nopianto. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari beliau mengenai merakit PC atau setup komputer gaming dengan budget 10 juta. Nah, pertama-tama apa aja sih yang kita butuhin untuk merakit PC? Nah, yang paling penting juga itu kita membutuhkan, di sini sudah saya perlihatkan. Yang pertama yaitu komputer gaming. Casing komputer. Nah, di sini saya menggunakan casing komputer dari NYK Notus T68M ATX Free 3F RGB. Nah, ini udah RGB ya. Nah, untuk ini juga kita sudah free 3 fan. Jadi untuk teman-teman bisa punya option lain, mau beli casingnya sendiri terpisah atau satu seperti ini. Nah, kebetulan saya mendapatkan casing dan sudah free 3 fan, jadi saya tidak membeli fannya lagi karena sini, dan fannya sudah RGB. Ini di sini saya membeli dengan harga 360.000. Nah, ini juga link Shopee-nya udah saya terterakan di sini. Baik, selanjutnya kita membutuhkan motherboard. Nah, kebetulan saya menggunakan motherboard dari MSI Pro H610M EDDR4 dengan harga 1.115.000. Nah, untuk link Shopee-nya juga sudah saya terterakan di sini. Nah, untuk yang ketiga, di sini saya lebih memilih menggunakan prosesor Intel Core i5. Kebetulan di sini juga ada yang harga miring-miring ya, walaupun ini bekas ya di Shopee. Nah, dengan socket 1200 saya mendapatkan dengan harga 1.500.000. Nah, untuk kalian yang ingin beli, link Shopee-nya juga udah saya terterakan di gambar. Baik, nah untuk yang keempat kita membutuhkan SSD. Nah, untuk kalian bisa juga menggunakan HDD, tapi karena sekarang SSD yang paling terbaru, jadi saya menggunakan SSD. Nah, dari merek MSI juga nih, Pentium M461. Nah, saya menggunakan 500 GB ya, dengan Gen 4x4, harganya 590.000. Nah, ini untuk link Shopee-nya juga saya terterakan ya. Nah, untuk yang kelima kita membutuhkan RAM. Nah, untuk RAM sendiri saya lebih memilih 32 GB. Nah, untuk saya ini sudah sangat cukup ya untuk bermain game, atau apalagi dari Bapak Nopianto menyarankan minimal kita bisa bermain game GTA 5. Nah, ini pasti main GTA 5 rata kanan. Untuk ininya, RAM-nya kita membutuhkan, saya menggunakan 2 keping, satu kepingnya 16 GB, dan berarti kita akumulasikan adalah 32 GB, 3200 MHz. Nah, ini juga udah RGB ya. Ini saya mendapatkan dengan harga Rp1.171.000. Nah, untuk link Shopee-nya udah saya terterakan di sini. Silakan kalian pause dan kalian salin. Baik. Nah, untuk yang keenam itu kita butuh power supply. Nah, power supply supaya PC kita ada powernya dari. Nah, di sini juga saya mendapatkan power supply RGB juga. Nah, ini udah lumayan besar ya, 550 watt, 6 pitch RGB dengan harga 250.000. Saya mendapatkannya di link Shopee yang tertera di layar. Nah, untuk VGA-nya saya juga menggunakan MSI. Nah, karena MSI ini juga ya lumayan ya, kualitasnya sudah terpercaya juga dengan budget yang tidak terlalu mahal.
kita menggunakan VGA MSI GeForce GT 1030 Aero ITX OC 4GB. Nah, saya mendapatkan dengan harga Rp1.339.000. Nah, di sini sudah ada link Shopee-nya juga. Kebetulan ini ori ya. Kalau kita beli di Shopee, kalau ingin lihat ori atau tidaknya, kita harus hati-hati ya. Kita belinya di Shopee Mall. Kalau misalkan kalian belinya di Shopee atau kalian ingin mencari bekas juga, tapi saya lebih dominan ke baru sih. Nah, untuk monitor sendiri saya menggunakan Expo dengan 20 layar 24 inch. Dia sudah 165 Hz dan gaming monitor ini. Di sini saya memilih yang 24 inch ya, dengan harga Rp1.109.000. Sudah mendapatkan PC gaming 24 inch. Di sini sudah resolusi IPS-nya juga sudah 2K atau 4K. Nah, selanjutnya yang ke-9 untuk keyboard dan mouse gaming. Saya mendapatkan di Shopee satu paket ya. Ini keyboard RGB dan mouse RGB-nya juga mendapatkan dengan harga Rp88.500. Nah, untuk link Shopee-nya bisa kalian lihat di sini. Nanti barangkali kalian ingin membelinya. Nah, untuk yang ke-10 kita butuh mousepad pastinya. Nah, biasanya kalau main game atau main point blank atau main FPS itu kan mouse-nya nggak bisa diem lah ya. Nah, saya menggunakan mouse yang lebar dan yang panjang dengan ukuran 800 x 400 x 2 mm. Nah, di sini juga temanya Akatsuki ya. Saya memilihnya. Saya mendapatkannya dengan harga Rp24.499. Nah, di sini juga sudah saya tautkan link pembelian di Shopee-nya. Baik, untuk yang ke-11 kabel DP Fashion Display Pro HCD. Nah, ini udah 8K, 4K udah mendukung semua ya, 144 Hz. Nah, saya mendapatkannya dengan harga Rp71.000 di Shopee juga. Ini linknya sudah tertera di layar. Nah, untuk kabel VGA nya juga saya menggunakan 3 meter. 3 meter itu cukuplah untuk yang meja yang akan saya pakai untuk men-setup PC ini. Nah, 3 meter ini saya mendapatkan dengan harga 19.000. Nah, kalau yang ini bebas lah ya, mereknya mau apa aja. Yang lain juga bebas. Nah, kalau kita punya PC gaming kurang afdol sepertinya kalau kita nggak pakai internet. Dimana sih PC nggak pakai internet juga, itu zaman sekarang udah boring banget ya. Nah, di sini jangan lupa kita bisa pasang wifi, bisa pakai modem, bahkan bisa kita pakai hotspot. Tapi saya itu ada ininya lagi. Nah, karena saya di sini menggunakan wifi, jadi saya membeli modemnya yang 5G. Ini bisa sampai 5G ya, 4G juga bisa. Itu Rp42.990. Nah, selanjutnya yang ke-14 itu setelah kita membeli modem wifi, jangan lupa kita membeli kabelannya. Nah, kabelan di sini sudah di crimping ya, jadi kita tinggal colok-colok aja. Nah, ini saya membelinya sekitar 5 meter dengan harga Rp9.099. Nah, ini cukup murah ya, 5 meter hanya Rp5.990. Nah, untuk kabel powernya di sini, karena yang tadi saya beli power supply itu tidak include kabel powernya, jadi saya di sini membeli kabel powernya seharga 20.000 di Shopee. Link sudah tertera di layar. Nah, karena budgetnya masih ada, jadi saya menambahkan meja gaming. Nah, ini bisa dibilang meja gaming, bisa meja. Nah, ini sudah masuk ke serat karbon. Di deskripsi tokonya kita sudah masuk ke serat karbon. Ini juga bukan hanya untuk meja gaming ya, untuk meja komputer apa juga bisa.
Nah, saya mendapatkannya dengan harga 640.000. Link di Shopee-nya sudah tertera. Baik. Nah, yang ke-17, terkadang kalau kita punya PC gaming juga itu kita ingin dengar musik lah, kita untuk apa. Nah, ini saya mencantumkan aksesorisnya, itu speaker RGB dari soundbar. Nah, saya mendapatkan dengan harga Rp149.900. Di link Shopee-nya sudah tertera ya. Oke, selanjutnya, nah apalagi kalau bagi teman-teman yang punya PC gaming, suka main game FPS atau game apapun itu, biasanya kan kalau kita pakai handset itu, apalagi handsetnya yang ngebass itu lebih enak ya. Nah, di sini saya memasukkan handset gaming, dan dia udah RGB juga, itu dengan harga 257.000. Nah, ini sudah wireless atau ini ya, Bluetooth, jadi nggak perlu repot-repot tuh teman-teman buat kabelnya, takut kusut lah, apa takut ketarik lah apa. Jadi kalau kalian habis menang game nih, loncat-loncat juga oke lah. Nah, untuk linknya sudah tertera ya. Nah, oke, selanjutnya yang 19. Nah, bagi kalian nih yang suka main game adventure atau Black atau Call of Duty, GTA, itu kan kayak kurang afdol banget ya kalau kita biasa main pakai joystick ya. Nah, untuk ini opsional ya. Untuk saya pribadi sih, saya lebih suka menggunakan stick Xbox 360. Nah, saya mendapatkannya dari harga 125.000, sudah baru ya. Nah, bisa opsional, kita bisa milih pakai stick PS3, stick PS4, bahkan stick PS5. Atau kita pakai keyboard juga bisa kalau kita tidak ingin menggunakan, tapi karena saya lebih nyaman juga pakai joystick, jadi saya membeli ini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk ini saya membeli web kamera untuk biasa mungkin iseng-iseng teman-teman ingin bikin video atau merekam layar atau merekam reaksi teman-teman saat bermain game atau bahkan live streaming. Nah, untuk budget kalian yang belum terlalu memenuhi, saya ada rekomendasi ini. Dia udah support 2K HD auto light balance. Nah, dengan harga 95.000 aja kalian sudah mendapatkan webcam. Nah, baik. Nah, selanjutnya ke 21, saya mendapatkan kursi dari Kuca kursi gaming. Nah, ini belum RGB ya. Ada yang RGB, ada yang, tapi ini sudah hidrolik. Nah, di sini saya mendapatkannya dengan harga Rp979.000. Ini untuk link Shopee-nya juga sudah saya tawarkan di sini. Nah, karena budgetnya masih ada, jadi saya tambahkan lampu musik LED. Ini musik kalau kalian berbicara atau apa, jadi lampunya tuh seperti kayak volume rekaman gitu, naik turun gitu. Oke, di sini saya akan memberitahu akumulasi budget dari barang-barang yang tadi. Nah, untuk yang pertama itu ada casing yang tadi saya mendapatkan dengan harga 360.000. 2 motherboard yaitu 1.115.000. Ketiga prosesor 1.500.000. Keempat SSD 590.000. Nah, untuk 5 RAM 1.171.000. Nah, power supply yang keenam 250.000. Nah, untuk yang ketujuh VGA 1.339.000. Nah, untuk yang kedelapan monitor 1.109.000. Untuk yang 9 keyboard plus mouse itu 88.500. Dan untuk yang 10 mousepad yang tadi itu 24.499 rupiah. Nah, untuk yang 11 kabel HDMI itu 71.000 rupiah. Nah, untuk yang ke-12 kabel VGA 19.000 rupiah. Nah, untuk modem wifi nya sendiri itu yang ke-13 42.990 rupiah. Nah, untuk yang ke-14 kabelan 9.099 rupiah. Nah, untuk yang ke-15 kabel power itu
kabel power supply itu Rp20.000. Nah, untuk meja gamingnya sendiri yang ke-16 itu Rp640.000. Nah, untuk yang 17 speaker RGB yang tadi itu Rp149.900, dan untuk handset gaming RGB nya Rp257.000. Untuk stick Xbox nya sendiri yang 19 itu Rp125.000. Nah, untuk yang ke-20 webcam nya Rp95.000. Nah, untuk yang ke-21 kursi gamingnya Rp979.000. Nah, untuk yang ke-22 lampu LED nya Rp39.000. Nah, di sini teman-teman sudah saya totalkan dari budget yang Bapak Novianto kasih, yaitu 10 juta. Nah, di sini masih ada lebihannya nih teman-teman, sekitar 6.000-an lah ya. Total dari budget yang sudah saya rakit ini adalah Rp9.933.998. Nah, teman-teman masih ada sisa sekitar 6.000 lah ya. Nah, itu masih bisa untuk beli permen, untuk beli apa. Jadi mungkin ini aja yang bisa saya jelaskan dan saya pahami. Mohon maaf bila ada salah kata, baik dari perkataan maupun pergerakan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.